Pragnananda Rames Babu menyamai poin Gukes dan berpotensi terjadi tie break jika keduanya meraih hasil serupa di babak terakhir Tata Steel 2025. Pada babak 12, akurasi Prag bahkan mencapai 98% melawan Alexei Sarana. Pragnananda memulai permainan dengan D4, menguasai petak center. Dijawab kuda F6, pendekatan hipermodern, mengontrol petak center dengan perwira. Setelah C4, Alexei Sarana mendorong E6. Sepertinya Sarana ingin bermain Nimzo Indian Defense, dan Pragnananda memberikan kesempatan kepada Alexei Sarana untuk memainkannya. Akan tetapi di posisi ini, Alexei Sarana tidak mengembangkan gajah. Dia mendorong D5. Pembukaan ini kemudian berubah menjadi gambit mentri ditolak. Pertukaran pion terjadi, pion makan. Lalu gajah mempining kuda. Alexei Sarana mendorong C6 memperkuat pion. Setelah itu, mentri keluar ke petak C2. Hal ini sekaligus bisa untuk rokaden sayap mentri. Setelah gajah E6, E3 mempersiapkan gajah petak terang untuk berkembang. Alexei Sarana mengeluarkan kuda mentri, lalu Pragnananda mengembangkan gajah E2. Di posisi ini, Alexei Sarana mengeluarkan gajah ke petak D6. Sepertinya dia siap untuk rokade di sayap raja. Dan di posisi ini, Pragnananda menyadari hal itu. Kemudian, Pragnananda memainkan langkah anti teori, gajah D3. Menurut teori pembukaan catur, sebuah perwira tidak boleh dimainkan dua kali berturut-turut. Namun di game ini, Pragnananda tentu saja punya tujuan kenapa dia berani memainkan gajah dua kali secara beruntun. Tujuannya adalah untuk menunggu Alexei Sarana rokade. Jika hal itu terjadi, maka gajah akan makan pion. Putih akan unggul satu pion karena kuda tidak bisa makan gajah. Hal ini sekaligus merusak pertahanan Raja Hitam. Oleh karena itu, Alexei Sarana menunda rokade. Dia menyerang gajah. Setelah gajah mundur, pion kembali mengusir gajah. Gajah mundur G3 menantang pertukaran dan tantangan diterima. Gajah makan gajah, pion H makan gajah. Dengan demikian, lajur H menjadi setengah terbuka untuk putih. Alexei Sarana kemudian mengubah rencananya. Dia memainkan mentri E7, persiapan rokade sayap mentri. Setelah itu, Pragnananda mengembangkan kuda F3. Pion menyerang kuda dan kuda H4. Posisi yang sangat bagus untuk pertahanan putih. Alexei Sarana kemudian membawa kudanya ke petak B6 dan Pragnananda memutuskan rokade sayap raja, sedangkan Alexei Sarana rokade di sayap mentri. Oleh karena itu, Pragnananda mengambil inisiatif menyerang dengan pion. Raja sempat ke petak B8, lalu pion lagi-lagi menyerang. Kuda terancam dan ke petak C4. Pada posisi ini, mendorong pion A6 adalah langkah terbaik menurut engine agar putih tetap unggul. Namun, Pragnananda memilih memainkan kuda A4. Ini membuat posisi kembali seimbang. Permainan kemudian berlanjut dengan kuda mundur D6. Setelah itu, Pragnananda menempatkan kuda di petak C5. Di posisi ini, Alexei Sarana mendorong A6, lalu benteng F ke petak C1. Pragnananda mengarahkan seluruh kekuatan untuk menyerang di sayap mentri. Gajah mundur C8, lalu mentri B3, ancaman kombinasi di langkah selanjutnya. Di posisi ini, menurut analisa engine, raja harus menyingkir.
Tetapi Alexei Sarana memilih memainkan langkah yang tidak tepat. Kuda B5. Dia mengira semuanya akan baik-baik saja. Namun ternyata Pragdananda punya langkah brilian. Dia mengorbankan kudanya. Apabila hitam tidak makan kuda dan melarikan raja ke petak A8 misalnya, maka gajah akan makan kuda. Setelah pion makan gajah, putih punya balasan kuda C7, skak, raja B8, dan A6. Meskipun pion makan pion, kuda akan makan pion kembali mendapatkan skak. Gajah bisa makan kuda, setelah itu benteng makan gajah. Dan apabila menteri B7 untuk menyerang benteng, maka putih punya balasan benteng makan kuda. Hitam akan betul-betul tersiksa. Oleh karena itu, Alexei Sarana mengambil kuda. Setelah itu, benteng makan pion. Lalu benteng D7, kuda F5. Menteri terancam dan mundur ke petak D8. Setelah itu, Pragdananda kembali makan kuda. Tentu saja, Alexei Sarana mengambil gajah. Dan di posisi ini, Pragdananda tidak terburu-buru untuk makan pion. Terlebih dahulu, dia mendorong A6. Lalu benteng menghentikan laju pion. Setelah itu, barulah menteri makan pion. Raja pun terkena skak. Apabila di posisi ini, gajah menutup skak, maka pion tidak boleh makan gajah karena ada langkah benteng makan benteng dengan tempo skak. Langkah terbaik adalah kuda D6, menambah tekanan pada gajah hitam. Setelah misalnya kuda E4, maka kuda B7. Menteri terancam. Posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Di posisi ini, Alexei Sarana belum menyerah. Dia mencoba dengan raja A8. Setelah itu, kuda masuk ke petak D6. Di posisi ini, Alexei Sarana kemudian membuat kesalahan. Dia memainkan gajah D7. Langkah ini adalah blunder yang membuatnya terkena skakmat dalam 3 langkah. Pragdananda kemudian memainkan langkah briliannya yang kedua, menteri B7. Sampai di posisi ini, Alexei Sarana langsung menyerah. Raja hitam sudah tidak bisa kemana-mana. Kalaupun game dilanjutkan, maka benteng harus makan menteri. Setelah itu, pion makan benteng. Langkah paksaan memaksa raja ke petak B8. Setelah itu, benteng A8 dan skakmat pun terjadi.